yakin kau mengasihiku, bahkan di dalam api pun kan menyembahmu. Jujur kadang aku mulai bersandar pada kekuatanmu di dalam kelemahanku. Sempurnalah kuasamu, imanku memegang janjimu. Tahu kau selalu bersamaku dalam setiap perkaraku. Kaulah damai tenangku, bukan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar. Ku pengharapan, ku tahu kau sanggup, dan aku tak pernah sendiri. Selalu baik kau di hidupku, bahkan di dalam api pun bukan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Bukan berserah, tahu aku tak sendiri. Yakin kau mengasihiku, bahkan di dalam api pun kan menyembahmu, bahkan di dalam api pun kan menyembahmu, bahkan di dalam api pun kan Shalom saudara sekalian, selamat siang, selamat kembali dalam kebaktian online kita. Pada hari ini kita akan belajar mengenai firman Tuhan. Saya ambil tema saya adalah seorang pemenang. Jadi seperti biasa saya membaca sesuai dengan urutan yang saya baca di dalam Korintus. Oke, kita buka di dalam Korintus 1 Korintus 15 ayat 57. 1 Korintus 15 ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Oke, ketika saya membaca ini kemudian saya coba merenungkan, saya jadi kebuka pikiran kita. Begini, di dalam dunia ini
kita harus mempunyai yang namanya sebuah keputusan berada di sisi mana. Yang saya maksud begini, yang namanya warna hitam-hitam, putih-putih, bukan berada di abu-abu. Jadi ada sisi di mana kita tidak boleh bersikap berada di tengah-tengah. Kita harus punya sikap ya mau hitam atau abu, begitu loh. Nah, kenapa ini penting? Karena cara sikap kita itu akan menentukan kita ini maunya seperti apa. Mental itu adalah sebuah keputusan yang kita mau ambil, itu mau bersikap seperti apa. Maksud saya begini, kalau kita mau punya mental seorang pemenang, ya kita harus punya sikap sebagai seorang pemenang. Kita tidak bisa mempunyai sikap yang kadang-kadang menang, kadang-kadang percaya, kadang-kadang semangat, tapi ketika ada punya masalah ya kita malah menjadi seorang yang lemah, kita menjadi orang yang menggerutu, kita menjadi seorang yang penakut ya. Jadi tidak punya sebuah sikap yang pasti gitu loh. Sebuah sikap yang memang diputuskan, saya ambil sikap seperti ini. Saya punya mental adalah mental seperti ini. Kenapa sih harus sikap itu harus diambil keputusan? Kita mengambil keputusan untuk sebagai seseorang yang maunya seperti apa. Karena saya bicara masalah pemenang. Jadi gini, yang namanya menang itu ada lawan katanya adalah kalah. Nah, pemenang itu bicara subjeknya orang. Nah, pemenang. Nah, lawan pemenang itu adalah dalam bahasa Indonesia itu pecundang gitu loh. Orang yang kalah itu namanya pecundang. Ya, orang kalah itu namanya pecundang gitu loh. Jadi kita mau ambil sikap sebagai seorang pemenang atau sebagai sikap seorang pencundang atau seorang loser, winner or a loser gitu loh. Nah, itu sebuah sikap yang harus diambil di dalam diri kita. Kita mau ambil sikap apa nih? Sikap sebagai seorang pemenang atau sikap sebagai seorang pecundang gitu loh. Nah, kita nggak bisa ambil di tengah-tengah. Karena ketika kita ngambil tengah-tengah ya, kita tidak akan bisa meraih keberhasilan, kita tidak akan pernah merubah kehidupan gitu. Karena memang kita berada tengah-tengah. Bahkan itu sebut tengah-tengah itu adalah posisi di mana ya menuju atau mengarahkan atau mencondongkan ya ke arah tidak berhasil. Ya karena memang nggak berhasil gitu loh. Karena memang ya itu satu sikap yang tidak mempunyai sikap berjuang gitu loh. Jadi sikapnya hanya menunggu, hanya diam. Nah, itu adalah ketika seseorang mengambil sikap di tengah-tengah gitu loh. Nah, sikap tengah-tengah begini. Sikap di mana pada waktu lagi on fire ya berasa gue menang gitu loh, gue bisa menang. Tapi ketika ada pernah masalah, kita mentok, kena problem. Nah, di situ sikap pemenang atau sikap mau berjuang itu luntur gitu, dan kita menjadi sikap lemah, merasa nggak mampu, kemudian kita bersikap menjadi merengek sama Tuhan, jadi apa ya, mengeluh, kok Tuhan seperti ini ya, kok jadi begini, aku sudah melakukan itu nggak bisa, kok sepi lah, kok inilah, kok itu, segala macam lah. Itu sikap adalah yang ketika kita mengambil sikap sebagai seorang pecundang. Kenapa sih ini penting banget gitu loh? Karena ini akan menentukan hidup kita itu akan kemana. Sikap hidup yang abu-abu tidak akan membawa kita kepada kemenangan, tetapi justru akan membawa kepada kegagalan. Karena dia tidak akan pernah bisa meraih apapun juga. Nah, ini problemnya.
Jadi hidup kita ini akan ditentukan dengan cara kita bersikap sebagai seorang pemenang atau bersikap sebagai seorang pecundang. Jadi, dan itu bukan sikap yang kadang-kadang pemenang, tapi kadang-kadang jadi pecundang. Itu ya di tengah-tengah itu jadi abu-abu, dan itu tidak bisa merubah apapun hidup kita kalau kita berada di dalam posisi seperti itu. Nah, itu kita yang memutuskan kita maunya jadinya seperti apa. Nah, ini penting banget untuk kita ngerti dulu untuk menetapkan diri kita ini mau jadinya seperti apa. Kita ini maunya ya seperti apa. Tapi kita pasti pikir, iya dong, saya pengen jadi seorang pemenang gitu loh. Kita merasa saya mau jadi seorang pemenang, kita pasti akan berpikir seperti itu. Ya, itu sesuatu yang benar. Kita akan berpikir saya akan jadi seorang pemenang. Tetapi problemnya, saudara, ketika saya merenungkan, untuk bisa kita menetapkan diri sebagai seorang pemenang, itu bukanlah hal yang mudah. Loh, maksudnya gimana? Bukan hal yang mudah. Saya akan bersikap sebagai seorang pemenang kalau saya tahu jati diri saya atau diri saya memang seorang pemenang. Kalau saya enggak ngerti diri saya adalah seorang pemenang, atau saya enggak tahu siapa saya ini, ketika ada masalah, saya tidak akan berpikir sebagai seorang yang menang. Karena nggak tahu jati dirinya. Tapi kalau orangnya sudah menetapkan prinsipnya, jati dirinya, ketika ada apapun juga, ya dia tidak akan terpengaruh gitu loh. Saya kasih contoh lah. Minggu lalu ketika saya khotbah sebagai seorang gembala, itu prinsipnya saya. Selalu saya katakan begini, ujilah segala sesuatu. Jangan rendahkan nubuatan, tapi ujilah segala sesuatu. Ketika saya ambil keputusan seperti itu, kalian sudah dengar, itu adalah sebuah prinsipnya saya. Dan prinsip itu saya pegang dari tahun 2003, ketika bentuk Mahanai, sampai sekarang. Nah, sebuah prinsip itu kan benar atau salah kan terlihat dari buah kehidupan dari saya. Begini, dulu saya pernah ngelain seseorang. Nah, saya melihat bahwa dia tuh punya sebuah prinsip yang menurut saya salah. Karena dia prinsip dia kerjanya terhadap karyawannya seperti A gitu ya. Ya saya melihat bahwa ya karyawannya pun jadi mempunyai sikap A gitu loh. Dan itu sikapnya ya nggak baik dan nggak bagus gitu loh. Ya hasilnya ya istilahnya pegawainya pun juga melakukan hal yang tidak bagus gitu. Nah tetapi ya ketika saya bicarakan itu ya dia menganggap bahwa prinsip dia benar, cara dia adalah benar gitu loh. Dia bersikap ke bahwa ya memang seperti itu, harus seperti itu. Ya itu prinsip. Prinsip itu memang kita bisa pegang. Memang kita apalagi seorang laki-laki harus punya prinsip. Tetapi apakah prinsip itu benar atau salah? Siapa yang nilai? Siapa yang bisa memberikan penilaian bahwa prinsip seseorang itu benar atau salahnya? Terlihatnya dari mana? Ya dari kehidupannya. Kalau dia prinsipnya di dalam pekerjaannya, ya lihat aja pekerjaannya seperti apa. Kalau prinsip pekerjaan dalam karyawannya, lihat aja bagaimana karyawannya. Jadi kalau misalnya ternyata prinsipnya itu salah, tahunya dari mana? Ya dari buahnya gitu loh, dari apa yang terjadi. Itu kan kita bisa menilai, ini nggak bagus, ini nggak benar gitu loh. Itu prinsipnya berarti salah.
Dan itu harus diubah. Tetapi kalau orang keras hati ya dia nggak mau ubah, ya sudah nggak berubah gitu loh. Yang saya maksud dalam diri saya begini, itu prinsip yang saya pegang sebagai saya gembala, dengan integritas saya sebagai gembala. Dan itu akan terlihat dari buah, dari kehidupan saya. Oke lah, itu tahun-tahun kemarin. Kita lihat akan tahun-tahun selanjutnya. Jadi saya berpikir begini, gue gak peduli apa kata orang. Lu mau percaya gak percaya, emang gue pikirin. Karena prinsipnya adalah begini, itu sebuah prinsipnya saya. Saya anggap benar. Nah, benar atau salahnya ya kita akan lihat. Kita akan lihat, ya karena saya yang megang prinsip, ya akan lihat kehidupan saya. Nah, yang saya maksud begini, itu sebuah prinsip, di mana seseorang akan berpegang teguh dengan prinsip apa atau apa yang dia percayai. Demikian ketika seseorang mempunyai prinsip sebagai seorang pemenang, dia harus mempunyai sebuah keyakinan yang kuat, keyakinan yang kokoh, kepercayaan yang kokoh bahwa dia adalah seorang pemenang. Nah, keyakinan ini, prinsip ini bukanlah hal yang mudah. Karena itu tidak diperoleh dengan gratis gitu loh. Walaupun nanti saya khotbahin ya. Tetapi bukan berarti bahwa itu kemudian kamu langsung punya. Enggak. Saya selalu mengatakan bahwa sebetulnya setelah kita dengar khotbah, itu kita harus merenungkannya lagi untuk diri kita secara pribadi, untuk kehidupan kita. Nah, itu yang harus kita renungkan supaya itu menjadi rema. Yang ini remanya buat saya gitu loh. Tapi rema buat kita masing-masing beda, karena itu sesuai dengan kehidupan masing-masing, dengan apa yang sekarang kita alami masing-masing gitu. Jadi nggak bisa disamakan gitu loh. Tetapi memang saya memberikan sesuai dengan kisi-kisi yang ada di dalam Alkitab gitu. Tetapi untuk menjadi sebuah rema itu bukan hal yang instan gitu loh. Itu sebuah hal yang harus diperjuangkan. Tapi ini yang saya ingin bahas, supaya paling tidak ada punya gambaran atau sesuatu yang bisa kita renungkan. Jadi begini, untuk punya mental sebagai seorang pemenang itu bukanlah tidak mudah. Itu dibutuhkan kita ada usaha. Dan mental seorang pemenang itu karena tahu siapa dirinya. Kalau kita tidak tahu siapa diri kita sendiri, kita tidak akan pernah menjadi seorang pemenang. Kalau kau tidak tahu bahwa engkau adalah seorang pemenang, kau tidak akan pernah bisa menang. Kalau engkau memulai sesuatu dengan satu keraguan, dengan satu ketidakyakinan bahwa ini akan bisa menang, kau pun tidak akan bisa menang. Jadi yang dibutuhkan daripada kita harus melihat atau mengetahui siapa saya ini. Setelah kita tahu siapa saya ini, kita membentuklah, kita yang bentuk sendiri dengan kondisi yang ada untuk mempunyai sikap seorang pemenang. Sikap seorang pemenang itu tidak bisa ditransfer. Sikap seorang pemenang itu tercipta melalui proses. Melalui proses. Yang namanya proses itu bukan waktu 1 detik, 2 detik, 5 detik, sejam, 2 jam, 1 hari, bukan. Itu butuh proses, tergantung kita sepinternya kita dalam arti menyerap segala sesuatu yang terjadinya, membuat kita menjadi lebih kuat atau menjadi lemah. Jadi mental seorang pemenang itu hanya, saya katakan, hanya bisa dapat atau tercipta kalau kita tahu siapa diri kita.
di dalam Tuhan. Jadi kita harus menetapkan diri. Jadi kita harus mengetahui siapa diri kita. Nah, inilah yang saya akan bahas lebih dalam. Kau tidak akan bisa menjadi seorang pemenang kalau engkau tidak tahu bahwa engkau adalah seorang pemenang. You cannot be a winner if you do not, you are a winner. Oke, saya baca sekali lagi 1 Korintus 15 ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Dalam bahasa Inggrisnya itu dalam King James, ya, thanks to God which give us the victory through our Lord Jesus Christ. Jadi syukur kepada Tuhan yang memberikan kita kepada kemenangan. Tapi di sini bicara Inggrisnya itu victory. Victory itu artinya gini, is a successful ending of a struggle or contest. Jadi sebuah akhir ending yang berhasil di dalam sebuah perjuangan atau dalam sebuah pertandingan. Jadi victory itu adalah kemenangan. Nah, kemenangan itu adalah akhir dari sebuah pertandingan atau sebuah perjuangan. Masih akhirnya, gitu. Jadi ketika seseorang bertanding misalnya lari gitu di 100 meter, itu dia sedang berlari, sedang berjuang. Jadi dia lari secepat mungkin dalam waktu 100 meter, sprinter 100 meter itu berlari secepat mungkin sampai dia mencapai garis finish. Ketika dia nomor 1, itulah yang namanya victory. Itu nanti namanya menang. Jadi berjuang akhirnya tuh perjuangan adalah akhir dari perjuangannya, akhir daripada dia lari cepat, finish menang. Itu namanya victory. Jadi gini, Paulus mengatakan bahwa Allah telah memberikan kepada kita kemenangan. Allah telah memberikan kepada kita garis akhir, garis finish yang menang. Jadi setiap perjuangan kita itu akan diakhiri dengan keberhasilan. Ini yang Paulus ingin katakan bahwa janjinya Tuhan sebetulnya karena nggak semua orang sadar sebetulnya janji Tuhan adalah kita dibawa sampai perjuangan kita dibawa sampai ke garis akhir, garis finish itu dengan kemenangan, bukan kegagalan. Itu adalah firman yang katakan gitu. Tapi kenapa saya nggak menang? Tapi kenapa saya malah gagal? Kenapa saya tidak mengalami kemenangan? Kemenangan itu dalam 5 aspek hidup kita, gitu loh. Dalam kerohanian kita menang, dalam maksudnya jiwa kita dalam keadaan tenang, kita nggak hidup di dalam ketakutan, paranoid, tapi kita hidup di dalam kedamaian, kita hidup dalam ketenangan, sukacita, gitu loh. Kemenangan, kita menang dalam keluarga kita, keluarga semuanya baik, tidak ada kuasa kegelapan, tidak ada hal-hal yang jahat yang menghantam keluarga kita. Kemudian kesehatan kita tidak ada bisa yang menghantam, sekalipun yang membuat kita menjadi lemah, kemudian kita menjadi mati gitu loh. Dan juga keuangan, pekerjaan keuangan. Nah, itu semuanya dalam keadaan menang. Dan itu semua adalah harus diperjuangkan. Tidak ada yang namanya gratis. Kita harus berjuang untuk mendapatkan semuanya. Ya, untuk mendapatkan semuanya itulah yang namanya struggle. Struggle itulah Tuhan katakan victory. Akan dapat kemenangan di garis akhirnya. Itu janjinya Tuhan. Ini yang harus tertanam di dalam otak kita, di dalam hati kita. Bahwa kehendak Allah, janjinya Allah,
bahwa kita akan mengalami kemenangan di dalam semua masalah di dalam hidup kita. Itu sebuah janji ketika kita menghadapi masalah, kita menghadapi sesuatu yang begitu rumit, begitu sulit, bahwa segala macam, kita akan bisa menang. Kita akan bisa menang. Dan kita sebetulnya telah menang. Memang belum terlihat secara fisik kita, tetapi kita percaya bahwa kemenangan itu sudah ada. Saya sudah menang karena firman katakan aku telah diberikan kemenangan. Nah, kemenangan itu bukan sebuah janji kosong, tetapi sebuah kepastian karena Tuhan yang ngomong. Itu sebuah kepastian, keyakinan yang firman Allah katakan juga, kita lebih dari pemenang. Nah, kalau kita percaya bahwa kita adalah seorang pemenang, kenapa kita harus menjadi orang stres? Kenapa kita harus menjadi orang paranoid, ketakutan, kebingungan, kekhawatiran? Itu membuktikan bahwa kalau kita mempunyai sikap seperti itu, kita punya sikap seorang pecundang, seorang yang kalah, melihatnya jadi kalah. Maka kita harus punya menetapkan, kita bukan di abu-abu dengan khotbah gini, yes saya adalah seorang pemenang, yes saya adalah seorang pemenang. Tapi ketika besok Senin ada masalah, langsung tuh, oh Tuhan tolong. Begitulah mayoritas orang Kristen, karena sikapnya bukan sikap mental seorang pemenang. Sikapnya adalah seorang pecundang, penakut. Dikit-dikit takut, dikit-dikit khawatir, dikit-dikit ragu. Gak punya ketetapan hati untuk gua bisa. I am a winner. I am a winner. I am a winner. Oke, kita baca lagi. 2 Korintus 2 ayat 14. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaran kami ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Tapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu, dikatakan selalu membawa kami. Paulus percaya dia tuh mengalami banyak masalah di dalam penginjilan. Dia selalu mengalami banyak dan sangat banyak sekali. Tetapi dia katakan, dia mempercaya bahwa dalam Kristus selalu, dia percaya bahwa Allah tuh selalu akan memimpin dia dan timnya itu menuju atau mendapatkan kemenangan. Inilah saya katakan prinsip kepercayaan. Nah, prinsip inilah yang harus dimiliki oleh kita. Mempercayai bahwa Tuhan sudah menyediakan kemenangannya. Tuhan telah menyediakan kemenangan buat kita. Saat ini kita menghadapi sebuah masalah, kita percaya bahwa Allah punya jalan keluar. Allah punya jawaban atas hidup saya. Dia sudah punya, dan Dia akan tuntun saya untuk caranya gimana saya bisa berhasil, saya bisa menang, saya bisa dapat jawaban masalah saya.
Jadi kita harus bisa mempercayai bahwa Allah itu akan memimpin, membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan. Apakah ini mudah? Memang tidak mudah. Tetapi kita harus ngerti dulu gitu, bahwa inilah janjinya Allah yang akan membawa kita pada kemenangan. Seperti yang selalu dulu, jadi saya ingat lagi dulu saya pernah katakan, kita harus punya pengertian. Ya, tapi sudah punya pengetahuan seperti inilah. Pengetahuannya bahwa Tuhan sudah selalu membawa kita pada kemenangan. Itu pengetahuan. Tapi kita harus langkah masuk ke step keduanya. Kita punya pengertian yang lebih dalam. Punya pengertian lebih dalam lagi, kita harus semakin dalam lagi punya keyakinan. Keyakinan bahwa Allah selalu memberikan kemenangan. Ngerti doang sih boleh, tetapi harus punya keyakinan Allah akan memberikan kemenangan. Tetapi itu masih belum cukup juga, sampai step yang paling terakhir, penuh keyakinan. Kalau kita sudah punya prinsipnya yang teguh, penuh keyakinan, kita punya masalah, kita ada masalah, kita tuh enggak akan jadi orang yang terombang-ambing lagi dengan ketakutan, dengan kebingungan, dengan keraguan, dengan berbagai macam lah yang membuat kita jadi stres. Jadi kalau orang yang udah sampai level penuh dengan keyakinan, tuh imannya tuh sudah bulat. Sama seperti yang perempuan yang pendarahan 12 tahun itu. Dia penuh dengan keyakinan dan sangat-sangat yakin, sehingga ketika dia berjalan untuk mendekati Tuhan, dengan dia sudah mengatakan, apakah itu mudah? Sangat tidak mudah, karena Tuhan berkerumunan dengan banyak orang. Tetapi dia karena sudah penuh keyakinan, gua pegang aja, gua sembuh. Dan kenyataannya, tanpa izin Tuhan, tanpa didoain sama Tuhan, kuasa Tuhan mengalir. Itulah pembuktian. Tidak perlu minta-minta sama Tuhan. Tidak perlu menjadi seorang peminta di hadapan Tuhan. Yang dibutuhkan oleh Tuhan, kuasa itu ngalir, cuma yakin, penuh dengan keyakinan, iman yang kuat, iman yang teguh. Gua pegang, gua ngelakuin ini, gua percaya bahwa Tuhan pasti buka jalan, maka terbuka. Tidak perlu minta-minta. Karena yang dibutuhkan adalah iman percaya. Tuhan tidak butuh tangisanmu. Tuhan tidak butuh keluh kesahmu. Tuhan hanya, ketika aku datang di bumi ini, adakah iman di muka bumi ini? Ketika Tuhan datang, adakah iman di dalam diri kita? Padahal itu sudah ada, sudah disediakan oleh Tuhan. Tetapi Tuhan bertanya, ada iman gak? Saya berpegang teguh ini. Saya menyampingkan, membuang semua ajaran-ajaran yang banyak pendeta. Kita harus meminta dan meminta. Sehingga saya tidak mengajarkan anak-anak saya untuk menjadi seorang peminta di hadapan Tuhan. Karena prinsipnya, lu percaya, lu dapat. Lu hidup dalam firman Tuhan. Ikutin apa firman Tuhan katakan. Pasti bisa, pasti berhasil. Karena firman Tuhan tidak pernah gagal. Hari ini kita belajar, kemenangan itu selalu tersedia buat kita. Dan kemenangan itu akan selalu diberikan kepada kita ketika kita percaya sama Tuhan. Dan Tuhan akan menuntun kita ke jalan keberhasilan.
Itu sesuatu yang harus tertanam di dalam diri kita. Bukan kita menjadi negatif thinking, oh Tuhan nih kok gue gini gimana ya, kok gue jadinya gimana ya, kok gue jadi lontang lantung ya, kok gue jadi nggak ada penghasilan, kok jadi begini. Tuhan tidak memberikan yang namanya ketidakpastian. Dia pasti memberikan sebuah kepastian dan sebuah keyakinan yang membuat kita akan penuh dengan damai sejahtera. Problemnya bukan di Tuhan, tetapi di diri kita masing-masing. Allah tidak pernah salah, firman Tuhan tidak pernah salah. Jadi prinsipnya di sini bahwa Tuhan akan selalu memimpin dan membawa kita ke dalam seluruh kemenangan di dalam segala hal yang kita hadapi. Nah, begini, bagaimana tadi saya awal katakan, ini prinsip bahwa Tuhan itu sudah kasih janji. Nah, di awal saya katakan gini, kalau engkau tidak tahu dirimu seorang pemenang, kau tidak akan pernah jadi pemenang. Jadi kita harus tahu siapa diri kita. Kita harus tahu jati diri kita. Setelah kita tahu jati diri kita, baru kita bisa menang. Kalau kita nggak tahu siapa diri kita, kita tidak akan pernah bisa menang. Nah, tadi saya awal dengan pihaknya Tuhan dulu. Bahwa dia akan memimpin kemenangan, dia sudah memberikan kemenangan. Ini saya bicara pihaknya Allah. Jadi Allah kasih nih, gua kasih firman-Nya. Gua akan tuntun lu karena gua udah kasih kemenangan. Itu pihak Allah sudah kasih janjikan. Nah sekarang pihak kita, maksudnya apa? Yaitu diri kita. Siapa diri kita? Kita baca 1 Yohanes 5 ayat 4. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Kalau dalam bahasa Inggrisnya gini, for whatsoever is born of God overcome the world. This is the victory of the overcome the world, even our faith. Jadi di sini tetap dikatakan sebagai victory. Overcome itu mengatasi, menyelesaikan, mengalahkan. Jadi setiap orang yang lahir dari Allah itu akan bisa mengatasi setiap masalah yang ada dalam dunia. Nah, maksudnya lahir dari Allah gimana? Oke, ada dasarnya lagi. 1 Yohanes 5 ayat 1. Jadi ayat 1-nya ya. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir dari padanya. Oke. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, dia lahir dari Allah. Jadi semua yang percaya sama Kristus itu akan lahir dari Allah. Nah, saudara percaya sama Kristus, percaya sama Tuhan. Nah, kalau kita percaya sama Tuhan sebagai Kristus, Yesus sebagai Kristus, Yesus sebagai Tuhan, artinya kita ini lahirnya dari Allah. Memang kita lahir dari orang tua kita secara secara fisik. Tetapi secara roh kita ini dilahirkan kembali dari Allah. Dengan apa? Roh Kudus. Sehingga roh kita adalah roh yang satu dengan Roh Kudus. Karena firman katakan barang siapa menyatu dengan satu roh dengan Allah gitu, akan menjadi satu roh gitu. Dengan Allahnya juga. Jadi setiap kita orang yang percaya sama Kristus, kita disatukan kita menjadi lahir baru dan diberikan Roh Kudus. Sehingga roh kita itu 100% menyatu dengan Roh Kudus. Sehingga roh kita ini roh yang kudus, bukan roh manusia yang berdosa lagi. Sehingga Allah memandang kita sebagai manusia yang dibenarkan, bukan manusia berdosa lagi. Jadi stop, jangan bilang saya adalah manusia yang berdosa. Itu namanya mempermalukan Allah dan tidak menghargai Tuhan. Karena dia sudah mati di kayu salib, dia sudah menebus dosa-dosa kita, dan dia mengatakan engkau adalah kebenaran Allah, kita adalah kebenaran Allah. Jadi jangan pernah ngomong itu lagi.
Karena kita adalah manusia yang dibenarkan oleh Allah. Apakah penting? Sangat penting. Beda sekali. Orang yang masih manusia berdosa dengan orang yang masih sudah dibenarkan. Itu tidak bisa disamakan. Beda. Ya. Nah, sebalik lagi. Jadi setiap orang yang lahir dari Allah adalah karena dia percaya sama Tuhan Yesus. Jadi kita ini adalah lahir dari Allah. Nah, firman katakan ini di 1 Yohanes 5 ayat 4 itu, sebab semua yang dari Allah, yang lahir dari Allah, mengalahkan dunia. Inilah jati diri kita. Inilah siapa diri kita. Kita ini lahir dari Allah. Nah, karena kita lahir dari Allah, kita ini punya kemampuan untuk mengalahkan dunia. Dunia itu dunia itu adalah tempat tinggal kita di mana segala sesuatu ini berada. Entah itu masalah, entah itu sistem lah, atau apapun yang ada dalam dunia ini gitu loh. Dan Tuhan katakan di sini mengalahkan. Kita bisa mengatasi apapun yang ada dalam dunia ini. Kita bisa mengatasi apapun yang sedang kita hadapi. Ini adalah firman Allah. Bahwa kita bisa mengalahkan. Karena kita ini lahir dari Allah. Kemampuan keilahian Allah sudah ada di dalam diri kita. Jadi kita bisa mengalahkan semua masalah uang kita. Kita bisa mengalahkan segala sakit penyakit kita. Kita bisa mengalahkan masalah keluarga dan segala macam. Itu karena kita sudah diberikan potensi kemampuan untuk mengalahkannya. Potensi itu apa? Iman. Kekuatannya apa? Iman. Faith. Nah, iman itu apa? Ya, Ibrani 11 ayat 1. Yaitu mengatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman itu sifatnya tidak terlihat, tetapi iman itu berada di dalam hati kita. Setiap orang yang percaya sama Tuhan itu sudah punya iman. Ya, semua orang yang percaya sama Kristus, Tuhan sudah berikan iman. Dan iman itulah yang sanggup mengalahkan dunia. Iman itu karena apa timbul? Ya karena firman Tuhan. Iman itu akan timbul, muncul, keluar dalam diri kita. Karena apa? Karena dengar firman. Akibat dengar firman, kita punya iman. Iman itu di dalam diri kita tuh bergerak, percaya. Nah, akibat kita imannya bergerak, imannya percaya, kita jadi punya kemampuan, kekuatan, tindakan yang percaya bisa menang. Jadi yang dulu saya katakan, perubahan itu bukan di luar, perubahan itu terjadi di dalam dulu. Kalau di dalamnya berubah, tubuh kita akan jadi berubah. Bukan berubah jadi Superman. Berubah dalam arti semua tindakan kita pun jadi akan berubah. Pola pikir kita, cara berpikir kita itu semua akan menjadi mengalami perubahan. Mental kita pun jadi berubah. Jadi bukan punya mental pecundang yang selalu ngelihat masalah itu jadi sesuatu kenyik gitu loh. Takut gitu loh. Tapi ketika kita mempunyai iman seperti ini, mempercayai firman Tuhan, kita akan mempunyai mental yang percaya, gua bisa, gua mampu. Nah, ini hanya bisa diperoleh kalau kita tahu siapa diri kita. Nah, kita harus tahu siapa kita di dalam Tuhan. Kita ini lahir dari Allah. Karena kita lahir dari Allah, Allah memberikan kita kemampuan, ya, kuasa untuk mengalahkan setiap masalah dalam hidup, semua masalah.
Tetapi memang untuk mengatasi itu butuh proses, butuh harus lakukan A, lakukan B, lakukan C, lakukan D, sampai bisa nembus gitu loh, selesai. Jadi bukan langsung langsung selesai, kagak gitu loh. Karena kadang-kala kita harus ngelakuin A dulu, habis A lakukan B, C, D, baru bisa nembus gitu loh. Tetapi yang saya maksud untuk proses dari A, B, C, D ini dibutuhkan yang namanya sebuah full keyakinan bahwa Allah akan membawa, bahwa Allah telah memberikan kemenangan, dan akan di garis akhirnya victory saya akan peroleh. Nah, ini yang seharusnya kita sebagai orang Kristen itu punya mental seorang pejuang, mental tidak mau menyerah, mental yang selalu bergerak untuk bisa mendapatkan kemenangan. Bukan mental yang selalu berdiam diri di rumah aja, tidak melakukan sesuatu yang efektif, yang menghasilkan, tapi buang-buang waktu doang. Ya, membuang-buang waktu gitu loh. Ya, dengan berbagai macam lah, masing-masing yang kegiatan apa yang membuang-buang waktu yang gak menghasilkan uang. Terus kita berharap Tuhan berkati saya, and doing nothing gitu loh. Itu bukan mental seorang pejuang. Mental seorang pejuang adalah mental yang selalu punya sikap yang benar, tindakan yang benar. Nah, ini yang problemnya banyak orang Kristen, mentalnya adalah mental tempe. Ketika ada masalah, kecewa, marah sama Tuhan, mengeluh sama Tuhan, menangis di hadapan Tuhan. Air matamu ditaruh dalam kirbatmu Tuhan. Cengeng. Kenapa nggak punya mental yang kuat? Ketika ada masalah, ketika ada kerugian, ketika ada mentok segala macam, bukan kita menjadi lemah, tetapi kita harus mencoba belajar dari kesalahan kita dan bergerak lagi. Bukan menunggu, bukan berdiam, tapi harus ada usaha yang terus menerus kita lakukan ini gitu loh. Maka untuk menjadi orang berusaha, yang usaha sukses itu nggak mudah, sangat tidak mudah. Ada orang-orang yang trauma dengan karena kejadian dulu, karena pernah melakukan kesalahan gitu loh. Orang sukses itu dimulai dari orang yang mau berusaha. Orang berhasil adalah orang yang selalu memulai dengan usaha, bukan berdiam diri. Wah, nanti beresiko. Gini loh saudara, ini membuat kita seringkali banyak ketakutan. Gini, kita keluar mobil nih, kita jalan aja di tengah jalan, lagi jalan. Ada resiko nggak ditabrak motor? Ada resiko nggak tabrak mobil? Atau kita lagi nyetir, lagi naik motor atau lagi naik mobil, ada resiko nggak ditabrak? Nggak ada. Pasti ada. Terus ya udahlah, gue udah pada resiko gue ditabrak, gue mendingan diam di rumah. Apakah seperti itu? Jadi kita ya nggak kemana-mana karena takut ketabrak, karena pikiran negatif kita, ntar gue kenapa-napa lagi. Gue diam di rumah aja lah. Apakah begitu? Seumur hidup kita akan di rumah? Enggak kan? Kita mengambil resiko, kita keluar, kita naik motor, kita naik mobil, dengan mengambil resiko ditabrak, dengan mengambil resiko menabrak. Itu kan sesuatu yang harus kita hadapi. Demikian di dalam hidup kita. Ketika kita melakukan sesuatu, jelas ada risiko-risiko yang harus kita hadapi. Dan kalau kita nggak mau ngambil risiko, kita mau diam aja, malas.
Udah diam aja lah, daripada ntar gua ngelakuin ini terugi lagi. Kalau ngelakuin itu mending bisa ngasilin, gimana ya? Nah, kalau berpikir seperti itu terus, nggak akan pernah berubah. Orang sukses adalah orang yang berani mencoba. Tetapi bukan berarti kita melakukannya dengan sembrono. Semua harus kita perhitungkan. Kita naik motor, kita naik mobil, kita berjaga-jaga, kita ngelihat spion, kita ngelihat ke depan, kita ngelihat ke kiri kanan ya toh, supaya kita berjaga, meminimalisir supaya tidak terjadi entah ditabrak atau menabrak. Artinya apa? Ketika kita ingin melakukan sesuatu, jelas harus ada otak yang berpikir. Artinya apa? Bijaksana, mempunyai pertimbangan demi pertimbangan, harus benar-benar berhati-hati. Itulah yang harus kita lakukan. Bukan kita cuman hanya diam karena takut, kemudian nggak ngelakuin apa-apa. Dan ketika lagi butuh, Tuhan tolong saya, kemarin ada telepon saya, ada yang nanya, ngobrol sama saya masalah trading. Dia ngomong dia ada bapaknya udah meninggal, dia umurnya 22 tahun, saya nggak punya pendidikan, maksudnya dia pendidikan dia nggak tinggi, saya ini, saya itu. Saya bilang stop. Terus saya nggak suka kedengar orang yang ngomongin negatif. Saya bilang saya nggak mau tahu itu. Kenapa? Apa yang diomongin, kekhawatiran ataupun yang negatif itu tidak akan pernah merubah hidupmu sekarang. Nggak akan ngerubah apa-apa. Percuma diomongin juga, nggak ada gunanya. Sekarang coba ngeliat ke depan. Lupakan apa yang telah di belakang, lupakan apa kesalahan kita. Udah, mau dibilang apa? Karena nggak mungkin bisa balik lagi gitu loh. Karena dia bilang punya utang lah, karena ngelakuin ini itu. Ya sudah, mau dibilang apa? Emang mau bisa ngerubah? Percuma stres. Tuh memang nggak bisa gitu loh. Jadi mulailah berpikir positif yang ke depan, apa yang harus dilakukan, atau mempunyai semangat, atau mempunyai keyakinan yang baik, yang bagus. Ya sekarang dia mau dapat kerjaan, mau dapat pekerjaan, ya sudah, pikirkan itu. Saya katakan ya kerjalah yang benar, kerjalah yang bagus, kerjalah dengan satu sikap yang tidak mengeluh. Jadi bangunlah tata yang masa depanmu dengan masa depan yang baik, dengan sikap personality yang bagus gitu. Itu yang saya nggak suka kalau orang tuh ngomongin negatif karena nggak ada gunanya gitu loh. Jadi itu kita orang Kristen, kita harus mengerti bahwa kita itu diberikan kemampuan untuk bisa mengalahkan masalah kita, mengatasi setiap masalah kita, tapi dibutuhkan kerjasama kita dengan Tuhan, dengan mempercayai Tuhan. Karena firman itu ya dan amin, dan gak mungkin salah dan gak mungkin gagal. Jadi penting bagi kita, yang saya ingin katakan ya, kita ini adalah seorang pemenang. Kita adalah ditakdirkan, nasib kita itu seorang pemenang sebetulnya. Takdir kita ini pemenang, bukan seorang yang kalah pecundang. Camkan itu, taruh dalam diri kita. I am a winner, I am a winner, I am a winner. Ketika ada masalah, I am a winner. Ada masalah lagi, I am a winner. Ada masalah, I am a winner. Jadi kita tidak dikalahkan dengan keadaan. Carilah solusi, bukan meminta-minta sama Tuhan. Maksudnya menangis.
Carilah solusi, bukan nangis. Bukan ngeluh. Pikirkan cara lain. Masih ada 1001 macam cara. Yang penting kita punya sikap hati, mental seorang pejuang. Gua menang. Gua adalah seorang pemenang. Tuhan katakan dia akan selalu, dan dia selalu membawa aku dalam kemenangan. Jadi gua pasti menang, dan gua adalah seorang menang, dan gua menang. Itu yang seharusnya ada di dalam diri kita. I am a winner. Taruh, buat ini menjadi full confidence, penuh keyakinan. Saya bisa, saya mampu, saya pasti dapat, dan saya sudah dapatkan. Jadi otak kita harus dicuci. Gua udah dapat, gua udah menang, gua bisa. Selama itu belum nyantol, kau tidak akan pernah bisa jadi pemenang. You cannot be a winner if you do not know you are a winner. Kau tidak tahu engkau adalah kau bisa. Kau tidak akan bisa menang kalau engkau sebelum tahu dirimu adalah seorang pemenang. Semuanya berdasarkan firman Tuhan. Sehingga saya berpegang pada prinsip ini. Kita lihat kehidupan kita masing-masing. Saya jadi ingat ada sebuah semacam quotes lah. Ketika aku mendengar seseorang berkata, dikatakan, saat itulah aku akan memperhatikan tindakannya. Maksudnya, apa yang terjadi? Lu ngomong apa yang terjadi? Apakah sesuai dengan omonganmu? Itulah kenapa kalau firman katakan, hukuman seorang guru itu lebih berat. Karena ketika dia ngomong, ketika saya ngomong, harus ada pembuktian. Apa yang saya omong benar atau enggak. Enggak enak ya jadi seorang khotbah atau seorang yang tampil depan umum yang ngomong. Itu akan dituntut. Lu ngomongnya sama enggak sama tindakan? Lu ngomongnya benar atau enggak? Gua pengen lihat. Ya. Seperti itu. Memang tuntutannya seperti itu. Ya. Karena memang saya Tuhan suruh sebagai hamba Tuhan, ya mau gak mau saya akan seperti ini. Tapi ya saya tahu konsekuensinya. Jadi ketika saya bicara I am a winner, pertanyaannya, dalam reality show hidup saya seorang pemenang kan? Saya seorang pemenang kan? Pemenang di dalam kerohanian saya, menang di dalam keluarga saya, menang dalam kesehatan saya, menang dalam pekerjaan saya, menang di dalam keuangan saya. Semuanya bagus, semuanya menang, semuanya berhasil. Itu akan dituntut karena saya sudah ngomong. Demikian kepada kita semua. Bukan kita menuntut Tuhan, tuntutlah dirimu untuk melakukan apa yang Tuhan katakan. Karena Tuhan gak perlu dituntut. Tuhan tidak perlu dituntut, tidak perlu diingat-ingat. Karena memang dia udah ngomong, pasti dia lakuin. Gak mungkin kan. Firman-Nya tidak pernah gagal. Firman-Nya tidak pernah gagal. Tinggal kita yang menentukan kita mau gagal atau tidak gagal. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Saya seorang pemenang. Biar itu membuka hati pikiran kita. Mulailah kejar.
untuk mengerti sampai kita full yakin saya adalah seorang pemenang. Jadi, punyalah waktu, renungkanlah. Renungkan itu nggak cuma dalam waktu sehari, 2 hari, tapi bisa makan waktu berhari-hari sampai kita begitu sangat yakin. Sangat yakin. Barulah itu menjadi sebuah prinsip dalam hidup kita yang tidak akan bisa diubah karena sudah yakin firman ini. Amin. Oke, kita berdoa dulu. Bapa surga, terima kasih untuk firman-Mu. Firman-Mu mengatakan bahwa Kau memberikan kepada kami kemenangan. Kau sudah menyediakan kemenangan. Dan Kau menuntun kami ke garis akhir kemenangan itu. Selalu Engkau akan menuntun. Karena kami adalah dari Allah. Karena firman-Mu yang mengatakan bahwa iman percaya kepada Engkau lah kami bisa mengalahkan dunia, mengalahkan setiap masalah kami. Kami percaya itu Allah. Kami percaya. Tapi kami tahu kepercayaan ini butuh sampai kami penuh dengan keyakinan. Dan kami tahu itu proses yang harus kami lakukan untuk mempunyai keyakinan yang penuh bahwa kami bisa mengalahkan setiap masalah kami, bahwa kami bisa mengatasi setiap masalah kami. Biarlah ini akan semakin kami renungkan dan renungkan supaya kami bisa yakin dan sangat yakin. Terima kasih Allah, dan firman-Mu biar ini tidak kembali dengan sia-sia, tetapi ini akan bisa membuat mengingatkan mereka. Terima kasih Allah, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan kembali minggu depan. Jujur kadang ku tak sanggup menghadapi semua bebanku, menantikan jawaban, menolak untuk menyerah. Kau Tuhan yang sanggup menolong dalam sesatku, meskipun kau belum, kan tetap menyembahmu, bukan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar. Ku pengharapan, bukan berserah. Ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin Kau